Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang menyaksikan perlombaan penghujung tahun 2020 ini, kita telah selesai melaksanakan perlombaan MTQ dengan 2 kategori usia. Untuk selanjutnya kita akan memasuki perlombaan pidato. Ini juga sama, ada 2 kategori usia. Kita akan mengawali kegiatan perlombaan pidato ini di kategori usia 9 sampai 12 tahun dan selanjutnya kategori usia 13 sampai 15 tahun. Baik, untuk para peserta harap bersiap untuk mengikuti perlombaan. Baik, di perlombaan pidato kali ini khususnya di kategori usia 9 sampai 12 tahun ini alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Tapi untuk saat ini yang eh, yang pasti mengikuti hanya 3 orang saja. Saya akan sebutkan seperti tadi sesuai dengan susunan penampilan. Jadi kepada seluruh peserta khususnya dimulai dari usia 9 sampai 12 tahun harap segera bersiap. Peserta pertama yaitu Kafa Arashi Masrur Hanif. Peserta yang kedua yaitu Muafak Syakir Alim Ahmad. Peserta yang ketiga Mukhlis Ihsan Ahmadi. Baik, kepada ketiga peserta yang tadi disebutkan harap segera bersiap. Baik, kita akan masuk ke peserta yang pertama. Penilaian sama seperti tadi lomba MTQ, seluruh peserta akan tampil terlebih dahulu, kemudian nanti akan diberikan komentar, kritik dan saran dari para dewan juri. Peserta yang pertama yang tampil adalah Saudara Kafa Arashi Masrul Hanif. Saudara Kafa sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada Saudara Kafa kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan atfal yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato tentang sholat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah merobohkan agama." Ibarat rumah, jika tidak ada tiangnya, dia akan roboh dan hancur. Begitu pula jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti agama akan roboh dan hancur. Oleh karena itu, kita harus belajar, kita harus sholat dan belajar sejak kecil, karena pepatah pernah mengatakan bahwa belajar dari kecil bagaikan melukis di atas batu yang sulit dilupakan, dan belajar saat dewasa bagaikan melukis di atas air
itu sulit. Sholat fardu dikerjakan sehari semalam 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sholat yang paling afdol dikerjakan secara berjamaah, baik di rumah bersama ayah, ibu, dan keluarga, ataupun di sholat center bersama jamaah lainnya. Teman-teman, jangan lupa ya. Demikian yang kita dawamkan sholat sejak kecil. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada saudara Kafa yang telah menampilkan pidato yang luar biasa dengan tema tentang sholat. Tadi Kafa menyebutkan kesimpulannya ya secara singkat. Sholat adalah tiang agama. Kemudian sedari kecil kita harus bisa belajar sholat dan terus mendawamkannya sehingga di saat dewasa kita tidak akan sulit untuk dawam sholat. Jazakumullah sekali lagi kepada saudara Kafa yang telah menyampaikan pidatonya. Baik, kita akan masuk ke peserta yang kedua, yaitu saudara Muafak Syakir Alim Ahmad. Saudara Muafak sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada saudara Muafak Syakir Alim Ahmad kami persilahkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan lomba pidato online kali ini, perkenankanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Menjalin Hubungan dengan Allah Ta'ala melalui sholat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 57. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Teman-teman, sholat merupakan sarana untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Karena melalui sholat kita dapat bermunajat atau berbicara dengan Allah Ta'ala. Sholat merupakan tangga bagi orang yang beriman. Dengan perantaraannya kita dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita memusatkan perhatian terhadap sholat-sholat kita, agar kita dapat meraih pensucian jiwa. Teman-teman, kadang saat melaksanakan ibadah sholat, kita tidak dapat fokus atau khusyuk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika hal seperti itu menghampiri, kita harus menegakkan tawajuh atau memusatkan perhatian kembali kepada sholat, agar kita dapat meraih kelezatan dalam sholat yang kita laksanakan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjaga dan memperbaiki ibadah sholat kita. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada saudara
Muhammad Syakir yang telah menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, masih dengan tentang sholat, dengan inti yang Syakir tadi sampaikan, yaitu ibadah yang paling utama adalah sholat. Dengan sholat kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi perhatian bagi kita semua selaku yang menyaksikan. Jazakumullah sekali lagi kepada saudara Syakir yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya kita akan masuk ke peserta yang terakhir dari usia 9 sampai 12 tahun, yaitu saudara Mukhlis Ihsan Ahmadi. Saudara Mukhlis sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada saudara Mukhlis Ihsan Ahmadi kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membacakan mengenai materi sholat. Dalam sebuah hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut yang mengatakan sholat adalah tiang agama. Jadi, jika kita sebagai umat Islam senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid, maka agama kita akan tegak. Seperti halnya sebuah bangunan, jika bangunan tersebut ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh, maka bangunan tersebut akan berdiri kokoh. Akan tetapi, jika bangunan tersebut ditopang oleh tiang yang tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan roboh. Demikian pula dengan sholat kita. Di samping itu, sholat juga akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar, dan akan memberi kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mendirikan sholat di setiap waktu dan menjaga kehusyuan sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jazakumullah hasanal jaza kepada saudara Mukhlis yang telah menyampaikan pidatonya. Kesimpulannya sama halnya tadi yang disampaikan oleh saudara Kafa, bahwa sholat merupakan tiangnya agama. Lebih spesifik lagi Mukhlis menyampaikan untuk sholat berjamaah, sehingga ketika kita bisa sholat berjamaah maka kita akan menjadi satu kesatuan. Jika diibaratkan tiang, itu akan semakin kokoh. Jazakumullah sanal jaza kepada saudara Mukhlis yang telah menyampaikan pidato yang sangat bagus. Demikianlah penampilan ketiga peserta dari lomba pidato kategori usia 9 sampai 12 tahun. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar atau komentar, kritik dan saran dari Dewan Juri yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada atfal khusus yang mengikuti lomba pidato ini, coba kalian sebelum kalian mendaftarkan sebagai peserta, kemudian kalian sudah tahu tema yang akan dilombakan di pidato ini masalah salat. Kalian bacalah buku-buku jemaat tentang salat. Kemudian oleh kalian diresapi, didalami, sehingga kalian bisa menyampaikan materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Tetapi Bapak cukup bangga kepada kalian yang sudah berupaya mengikuti lomba ini.
tema yang kalian pidatokan ini alhamdulillah sih, antara kesesuaian tema dengan penguasaan materi kalian sudah cukup bagus lah. Tinggal kalian itu bagaimana cara berpidato, terutama di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang tentunya ini mah harus seperti ini. Seperti Syakir tadi sudah cukup bagus. Di situ ada intonasinya, ada naik turunnya suara, sehingga akan menunjang kepada apa yang disampaikan di dalam pidato ini. Dan kalian ketika pidato yang jelas harus menguasai materi. Tapi walaupun demikian kalian berupaya, penguasaan materi kalian sudah cukup bagus. Tinggal oleh kalian dilapalkan ulang bahwa sholat itu adalah tiang agama, kemudian oleh kalian dilaksanakan secara rutin, tidak boleh ada yang ditinggalkan, khususnya sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu adalah tiang. Tadi Kapa mengatakan bangunan, hangnya, kokoh kuat. Demikian juga kehidupan kita beragama. Agama Islam mewajibkan kepada setiap pengikutnya harus melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu secara dawam dan berjamaah. Karena berjamaah adalah merupakan salah satu ciri kesatuan, persatuan, kekompakan di dalam hidup beragama, khususnya di Islam ini. Maka umat Islam digambarkan dan diwujudkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka kehidupan sehari-hari pun kalian dari semenjak kecil ini harus seperti apa yang dilakukan di sholat berjamaah. Ketika komando atau imam ruku, ya ruku lah. Tidak ada satupun makmum yang tidak ruku ketika imam sudah ruku. Nah, demikian juga kehidupan kalian dikala anak-anak dengan teman-teman harus seperti itu. Berikutnya, kalian harus ada ketenangan, terutama di awal-awal pembukaan. Di jemaat sudah dibiasakan ketika mau berpidato atau berceramah sudah ada ketentuannya seperti yang kalian baca. Pertama yang harus dibaca adalah kemudian juga ta'awun. Yaitu yang biasa di jemaat seperti itu. Itu ciri khas. Ketika orang jemaat berpidato pasti seperti itu. Ciri khasnya orang jemaat. Nah, kalian pun dari semenjak kecil seperti itu. Ketika belajar berpidato seperti itu. Tapi kalian coba perhatikan, jangan terlalu tergesa-gesa. Baca surat Fatihah juga dengan lantunan yang bagus. Kemudian dengan tartil, tidak usah terburu-buru. Ucapkan mubarak kepada kalian yang sudah mengikuti lomba pidato ini. Semoga kalian menjadi generasi-generasi jemaat yang akan bisa memberikan pencerahan keilmuan kepada teman-teman kalian di masa yang akan datang. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Hasanul Jazaa kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan komentarnya, yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi para peserta khususnya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan untuk terus memperdalami tentang sholat ini, karena seperti tadi yang para peserta sampaikan bahwasannya sholat adalah tiang agama. Ketika
tiang itu eh, banyak atau berjamaah, suatu bangunan akan kokoh. Nah, mudah-mudahan kita selaku anggota Jemaat Parakan Salak bisa terus mendawamkan sholat berjamaah, terutama di masjid atau di sholat center. Amin ya robbal alamin. Demikian perlombaan pidato kategori usia 9 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Ahmadi, khususnya anak Ahmadi Parakan Salak yang belum mengikuti perlombaan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rangsangan ke depannya ketika akan diadakan lagi. Mudah-mudahan menjadi suatu gairah untuk mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perlombaan pidato usia 9 sampai 12 tahun sudah selesai. Mari kita beranjak ke perlombaan selanjutnya, yaitu lomba pidato kategori usia 13 sampai 15 tahun. Alhamdulillah, untuk peserta pada kategori usia 13 sampai 15 tahun ini ada 5 peserta yang telah mendaftar. 4 diantaranya nasirat dan 1 di atfal. Saya akan menyebutkan peserta yang sudah mendaftar. Jadi bagi para peserta harap bersiap-siap untuk menampilkan materi yang akan disampaikan. Peserta pertama yaitu saudari Nafisa Amatul Hayy. Peserta yang kedua Najwa Sakinah Harun. Peserta ketiga Syifa Haula Majid. Yang keempat Citra Fadilatun Nisa. Dan peserta yang kelima Saudara Muniruddin Ahmad Syabir. Bagi para peserta yang tadi telah disebutkan, harap bersiap-siap. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke peserta yang pertama, yaitu saudari Nafisa Amatul. Kepada saudari Nafisa, apakah sudah siap? Baik, kepada saudara Nafisa kami persilakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menegakkan Sholat untuk Meraih Perubahan Suci. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Seperti halnya puasa, sholat adalah satu dari sekian banyak kewajiban kita dalam memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Kalau puasa bertujuan untuk meraih ketakwaan kepada Allah, sholat tujuannya adalah untuk meraih kesucian melalui terpeliharanya kita dari kekejian dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Mengapa pada kenyataannya kalau di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa sholat itu dapat mencegah si pelaku dari kekejian dan kemungkaran? Di tataran praktek, banyak orang yang dawam sholat akan tetapi mereka dengan mudah terjerumus melakukan kekejian dan kemungkaran. Huzur Al-Kamis bersabda bahwa orang seperti itu karena sholatnya tidak dengan jiwa dan kebenaran. Orang mukmin yang sholat dengan jiwa dan kebenaran yang dimaksudkan adalah bahwa seperti halnya dalam sholat, raga kita berdiri, ruku, sujud, duduk, dan diakhiri dengan salam. Maka sholat seorang mukmin yang menyertakan jiwa dan kebenarannya di dalam kehidupan nyatanya, di luar sholat, berdirinya dia,
duduknya, dan semua rupa pergaulannya akan membuahkan salam atau keselamatan bagi siapapun yang bergaul dengannya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di pintu dari salah satu kalian, lalu ia mandi dari airnya setiap hari 5 kali? Apakah masih ada kotorannya?" Mereka menjawab, "Tidak tersisa sesuatu kotoran pun." Beliau bersabda, maka demikian itu seperti halnya salat 5 waktu. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasa. Dari hadis ini dijelaskan bahwa sholat 5 waktu yang dilakukan dengan jiwa dan khusyuk serta kebenaran, maka dia akan terpelihara dari kekotoran. Bahwa sholat seorang mukmin yang benar itu sejatinya tidak hanya dilakukan dalam 5 waktu saja, dan juga kehidupan serta perilaku kesehariannya di luar sholatnya pun seperti seolah-olah dia sholat selalu ingat dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga untuk meraih kesucian dalam sholat, yaitu dengan zikir, sama seperti analogi sebuah gelas. Lalu gelas tersebut kita isi air, maka udara hilang di gelas pun sebaliknya. Jadi kalau kita menjaga ketat sholat, kita dalam konteks arti di luar sholat pun, kita seperti sholat, berzikir kepada Allah Ta'ala, maka tidak mungkin kekotoran hati itu akan ada seperti analogi gelas tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada saudari Nafisa yang telah menyampaikan materi pidatonya dengan sangat luar biasa. Inti yang disampaikan dari saudari Nafisa adalah sholat tujuannya adalah untuk meraih kesucian. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa diperhatikan oleh seluruh anggota jemaat Parakan Salak untuk bisa terus menjaga sholatnya. Baik, kita akan masuk ke peserta yang kedua, yaitu saudari Nazwa Sakinah Harun. Saudari Nazwa sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada saudari Nazwa Sakinah Harun kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu uraian tentang Huzur sangat mementingkan sholat berjamaah. Imam Masjid Fazl London dan Missionary in UK atau Mujib Rashid Sahib MA menuturkan, dalam kehidupan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi radhiyallahu anhu, beliau selalu memprioritaskan sholat berjamaah, baik itu dalam kondisi safar, kondisi sulit, atau di tempat-tempat yang pada umumnya tidak terdapat fasilitas sholat, contohnya restoran. Di tempat seperti itu pun, beliau tetap memerintahkan untuk mendirikan sholat berjamaah. Terkadang, di pinggir jalan pun, Huzur biasa mendirikan sholat berjamaah. Beliau juga pernah melaksanakan ibadah sholat Jumat di pinggir jalan. Sampai-sampai saat jadi hijrah dari Pakistan ke London, saya teringat ketika Huzur tiba di airport London,
lalu duduk di mobil dan mobil mulai beranjak ke tempat tujuan. Saat itu saya bersama dengan Huzur. Pertanyaan pertama yang Huzur sampaikan adalah, pukul berapa sholat zuhur di sini? Saat itu Huzur tiba di airport sekitar pukul 11.30. Saya menjawab, sholat zuhur pukul 13 Huzur. Huzur kembali menjawab, baik, insya Allah kita akan sampai pada waktunya. Sesampainya dari perjalanan yang panjang itu, Huzur naik ke lantai atas untuk bertemu para anggota jemaat. Lalu beliau wudhu dan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Huzur adalah mendirikan sholat zuhur. Memberikan prioritas utama terhadap sholat merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Terkadang, saya melihat sendiri dan beberapa kali terjadi ketika Huzur sedang menerima tamu terhormat dan tamu itu sedang dihikmati. Setelah selesai menyantap makanan dan Huzur diingatkan bahwa waktu sholat sudah tiba, lantas Huzur bersabda kepada tamu, silahkan Tuan cicipi hidangan pencuci mulutnya, saya akan pergi sejenak untuk mendirikan sholat. Setelah selesai, beliau lalu menemui tamu dan melanjutkan perbincangannya kembali. Atau Mujib Rashid Syahib MA juga menuturkan sesuatu hal yang menarik di luar topik ini. Huzur bersabda, menjamak sholat bagaikan hidangan pencuci mulut atau sweet dish bagi para Ahmadi. Orang-orang Ahmadi akan sangat bahagia jika sholat dijamak. Sedemikian rupa Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ini sangat memprioritaskan sholat berjamaah. Beliau selalu meninggalkan segala kesibukannya untuk datang mengimami sholat berjamaah di masjid. Dewan juri yang saya hormati, kita sebagai para Ahmadi harus memprioritaskan sholat. Ketika waktu sholat telah tiba, tinggalkanlah segala kesibukan kita, laksanakan sholat terlebih dahulu. Dan semoga kita semua bisa meneladani nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ini, khususnya mengenai pentingnya untuk mendirikan sholat berjamaah. Insya Allah, amin. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada saudari Nazwa yang telah menyampaikan materi pidato yang sangat luar biasa. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Nazwa menceritakan tentang perjalanan Huzur, dimanapun Huzur berada selalu memprioritaskan sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke peserta yang ketiga. Peserta yang ketiga yaitu saudari Syifa Khawla Majid. Saudari Syifa sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada saudari Syifa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu sholat adalah zikir yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimish sholata lizikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 15. Tidak ada wirid yang lebih besar dari sholat. Sebab di dalamnya terdapat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan sholawat. Jadi semua bacaan lengkap ada di dalam sholat. Dengan sholat, segala rasa pilu dan kesedihan akan menjauh. Segala kesulitan akan terpecahkan dengan karunia-Nya. Rasulullah saja, bila sedikit saja mengalami kesedihan, beliau bergegas mengambil wudhu dan berdiri untuk melakukan sholat. Rekan-rekan nasihat yang saya cintai, sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah ketika kita sholat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada di hadapan kita. Mintalah pertolongan dan perlindungannya dengan penuh kerendahan hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku? Quran Surat Az-Zariyat ayat 57. Rekan-rekan hasirat yang saya cintai, sudah seharusnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan mendirikan sholat. Banyak sekali kelemahan dan mohon ampunlah kepadanya. Senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai saat ini tidak ada alasan untuk lalai mengerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Dengan sholat, hati pun menjadi tenang. Dengan selalu mengingat Allah, niscaya Allah pun akan memberi karunia dan pertolongannya kepada kita. Semoga kita semua menjadi generasi penerus jemaat yang senantiasa menegakkan sholat. Dengan sholat, agama menjadi kuat. Yuk kita dawamkan sholat fardu, senantiasa menjaga sholat dan dijauhkan dari kemalasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada saudari Syifa yang telah menyampaikan materi pidatonya. Dari yang disampaikan oleh Syifa, bahwa sholat ini merupakan wirid yang paling sempurna, di mana di dalamnya terdapat banyak doa, kemudian sholawat, kemudian istighfar. Jadi seluruh doa ada di dalam sholat. Kemudian sholat pun merupakan sarana komunikasi. Dan juga tadi disampaikan ketika kita merasa sedih, pilu, maka sholatlah. Dengan sholat kita akan merasa tenang. Jadi tentunya sangat berkaitan dengan dengan keadaan saat ini, di mana kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, maka tingkatanlah sholat kita. Jazakumullah sanul jazah sekali lagi kepada saudari Syifa. Kita akan masuk ke peserta yang keempat, yaitu saudari Citra Fadilatunisa. Saudari Citra sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kepada saudari Citra kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato bertema sholat. Sholat merupakan tiang agama, maka dari itu Allah SWT mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW. Sholat merupakan suatu hubungan antara hambanya dengan Allah SWT. Oleh karena itu harus banyak berdoa dan mohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis sholata lizikri, yang artinya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Firman Allah yang di atas mewajibkan kita untuk selalu ingat kepadanya dengan cara mendirikan sholat 5 waktu. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan kejahatan yang nyata. Hazrat Mirza Masur Ahmad Abba bersabda, oleh karena itu perbuatan keji dan perbuatan kejahatan yang nyata itu selalu nampak ke dalam
kehidupan manusia sehari-hari ya khasnya di zaman sekarang ini, dan selalu menggiurkan hati manusia. Oleh sebab itu, manusia diwajibkan untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu demi menghindari diri dari perbuatan-perbuatan keji itu. Dan juga dinasihatkan untuk selalu mencari perlindungan kepada Allah SWT. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Amin. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah senal jaza kepada saudari Citra yang telah menyampaikan materi pidatonya. Kesimpulan yang kita bisa ambil bahwasannya kita harus sholat tepat pada waktunya. Seperti tadi yang Huzur sampaikan di pidato peserta sebelumnya, bahwasannya kita harus memprioritaskan sholat. Jadi dengan sholat kita tadi akan mendapatkan ketenangan. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah sanal jaza kepada saudari Citra yang telah menyampaikan pidatonya. Baik, kita akan masuk ke peserta yang terakhir, satu-satunya dari perwakilan Atfal yang akan menyampaikan pidatonya, yaitu Saudara Muniruddin Ahmad Syabir. Kepada Saudara Munir, sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kami persilahkan. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه الموعود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta rahmatnya kepada kita semua. Puji salawat serta salam mari kita surah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang keutamaan sholat. Hadirin semuanya, banyak orang berpendapat bahwa ketika kita ingin melihat bagaimana seseorang, maka kita cukup lihat cara sholat orang tersebut. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalan yang dilakukan orang tersebut baik adanya. Karena kekhusyuan sholat dapat mencerminkan bagaimana seseorang itu dengan maksimal menjalankan perintah Allah dalam hal ini, yaitu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu tiang agama. Hadirin semuanya, sholat merupakan tiang agama. Amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Untuk karena itu, marilah kita mendirikan sholat. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dengan sholat, hati dan jiwa kita bersih, badan kita sehat, dan menjadikan
kita sebagai orang yang berakhlak karimah dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji. Insya Allah dengan kita mendirikan salat, Allah akan selalu menjaga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua yang mendengarkan. I hope everyone is always healthy. Don't forget to pray and pray. Semoga semuanya selalu sehat dan jangan lupa untuk berdoa dan berdoa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa kepada saudara Munir yang telah menyampaikan pidatonya. Sangat luar biasa. Inti dari yang Munir sampaikan bahwasannya kita bisa melihat seseorang dari cara sholatnya apakah baik. Jika memang baik, kita bisa menilai seseorang itu seperti apa. Jadi pelajarannya yang kita bisa ambil bahwasannya kita harus terus memperbaiki sholat kita agar sholat kita semakin baik. Jazakumullah sekali lagi kepada saudara Munir yang telah menyampaikan pidatonya. Dengan demikian berakhir pula seluruh peserta dari pidato usia 13 sampai 15 tahun. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar, kritik, saran dari Dewan Juri yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Kepada Bapak Ketua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup gembira dan bahagia mendengar anak-anak nasihat usia 13 sampai 15 tahun yang bekerja keras untuk mengikuti lomba pidato ini. Di akhir tahun ini adalah merupakan evaluasi bagi diri kita masing-masing. Sejauh mana tahun 2020 kita melaksanakan khususnya masalah salat yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada setiap seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Anak-anakku yang telah menyampaikan materi tersebut cukup menggugah, khususnya juga bagi diri saya. Wabil khusus tentunya harus lebih menggugah kepada kalian yang lomba pidato ini. Hendaklah kalian lebih meningkatkan melaksanakan sholat secara berjamaah, baik itu di rumah masing-masing maupun di masjid atau sholat center. Lebih mendalami kalian di dalam materi-materi sholat yang kalian sampaikan di dalam pidato ini, insya Allah kalian akan selalu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana fungsi sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah kalian akan menjadi generasi penerus yang lebih baik, yang akan memangku tugas-tugas jemaat di masa yang akan datang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan komentar, kritik dan sarannya. Semoga seluruh peserta khususnya di kategori usia 13 sampai 15 tahun ini terus bisa mendalami khususnya materi tentang sholat ini sehingga bisa menyampaikan jauh lebih baik lagi. Tidak hanya itu, bisa juga dan juga bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, kita selanjutnya akan mendengarkan evaluasi atau juga komentar, kritik dan saran dari dua juri selanjutnya. Yang pertama mungkin akan disampaikan dulu oleh
Ibu Isukaisi. Mangga kepada Ibu Isukaisi untuk menyampaikan komentarnya. Untuk evaluasi secara keseluruhan dalam lomba pidato ini, untuk intonasi beberapa sudah bagus, tinggal meningkatkan lagi bagaimana kita dalam penguasaan materi. Ya. Jadi diupayakan ketika kita sedang mengikuti lomba pidato itu terlebih dahulu sebelumnya kita kuasai dulu materi. Kemudian juga kita harus paham dari materi itu, sehingga ketika kita tampil bahwa kita ini seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan audien atau penonton, ya. Jadi itu akan lebih mempengaruhi hasil dari pidato yang kita sampaikan. Mungkin itu saja. Jazakumullah kepada Ibu Is yang telah menyampaikan komentarnya. Selanjutnya komentar dari juri terakhir yaitu Ibu Ipa Sarifatun Nisa. Kepada beliau kami persilahkan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu evaluasi tentang lomba pidato ini. Alhamdulillah Ibu sangat bangga bahwa kalian semuanya sudah dapat menyampaikan pidato dengan baik sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh panitia. Nah, akan tetapi sedikit perlu Ibu sampaikan, di dalam pidato memang yang paling utama adalah menguasai materi, ya. Intinya bahwa materi yang disampaikan itu dikuasai oleh kita, ya. Artinya bisa tanpa menggunakan teks gitu, ya. Itu yang artinya menguasai itu tanpa menggunakan teks. Tapi dalam kesempatan ini Ibu maklumi bahwa perlombaan ini dilaksanakan secara mendadak, jadi Ibu tidak terlalu fokuskan gitu bahwa anak-anak yang pidato tanpa teks dengan yang pakai teks itu tidak ada pengaruh apa-apa bagi Ibu, ya. Hanya mungkin di sini yang terpenting adalah intonasi di dalam membaca pidato ini. Intonasi itu yaitu tinggi rendahnya nada, ya, atau suara kita. Nah, biasanya di sini juga diikuti dengan mimik atau raut wajah, ya. Karena biasanya kalau tekanan nada tinggi atau rendah biasanya wajah kita kan ikut terbawa. Kemudian yang kedua biasanya ada juga yang secara spontan gerakan-gerakan tangan bisa mengikuti karena tanpa disengaja dalam penyampaian pidato sesuai dengan materi yang disampaikan gitu, kadang terbawa dengan situasi. Nah, itu lebih baik, ya. Jadi tanpa dibuat-buat biasanya itu sangat baik sekali. Nah, mungkin itu saja ya untuk tema yang disampaikan, semuanya sudah 100% sesuai dengan tema. Penampilan juga banyak yang sudah bagus gitu, ya. Tapi Ibu akan pilih yang terbaik dari yang baik. Nah, demikian yang Ibu sampaikan. Jazakumullah atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanul jazak kepada Ibu Ipa yang telah menyampaikan komentarnya. Mudah-mudahan seluruh peserta dapat terus meningkatkannya, semakin juga bisa baik dalam menyampaikannya. Tentunya tidak hanya itu, bisa juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikianlah perlombaan pidato dari kedua kategori usia 9 sampai 12 tahun dan 13 sampai 15 tahun. Insyaallah taala nanti di malam puncak akan diumumkan siapa yang akan meraih juara di setiap kategorinya.
kepada Bapak, Ibu, adik-adik semuanya dan rekan-rekan semuanya bisa menyaksikan nanti pengumumannya di malam puncak perlombaan penghujung tahun 2020 ini. Semoga kita bisa mengambil keberkatan dari acara ini. Sebelum akhir, di sesi selanjutnya akan ada perlombaan sambung ayat. Sambung ayat ini mungkin di kita jarang dilaksanakan, tapi mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kemudian bisa mengikutinya di perlombaan selanjutnya. Jadi tetap saksikan juga perlombaan sambung ayat di sesi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan jazakumullah kepada Dewan Juri yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Jazakumullah juga kepada seluruh panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.